Assalamualaikum dan selamat datang di channel CR Film, channel yang membahas film-film India terbaik. Seperti biasa, kali ini admin akan membahas film bergenre action drama, menceritakan tentang kisah Shankar, seorang supir taksi, bersama saudara perempuannya Mahalaxmi, mendarat di Kolkata untuk pendidikannya. Sementara geng mafia yang dipimpin oleh Alex menculik gadis-gadis kota, dan Shankar membantu polisi membongkar salah satu penculikan mereka. Film ini disutradarai oleh Meher Ramesh, dan bagaimanakah keseruan dari film ini? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan situasi kota Kolkata. Saat masyarakat tengah berdoa di sebuah kuil, tiba-tiba para gadis muda diculik. Rentetan peristiwa ini terjadi setiap harinya, dan incaran mereka gadis-gadis muda yang masih berwarna pink. Setelah itu, mereka dibawa di sebuah kapal pesiar. Kejadian ini dilakukan oleh kelompok mafia yang dipimpin seorang pria bernama Alex yang baru saja tiba dengan menggunakan helikopter. Rupanya di dalam kapal itu diadakan lelang buat gadis-gadis yang baru saja diculik tadi. Hilangnya gadis-gadis itu pun membuat kepolisian Kolkata menjadi repot, sehingga Pak Kapolres langsung menyampaikan di hadapan media dan para pendemo kalau dia secepatnya akan menangani kasus ini. Namun salah satu polisi bernama Vijay ini merupakan polisi korup yang meminta sogokan dari mafia, sehingga informasi penggerebekan itu pun bocor, dan akhirnya tim khusus yang dikerahkan mampu dihabisi oleh para kelompok mafia. Bahkan dengan kejam, mereka menghabisi secara sadis pimpinan tim khusus dengan memanah leher si polisi, sehingga tewas di tempat tersebut. Beberapa bulan kemudian, diperlihatkan sebuah perayaan dewa di Kolkata. Terlihat seorang pemuda yang bernama Hendra yang saat itu bilang ke pamannya yang bernama Babu nantinya akan ada temannya yang akan datang dari Hyderabad. Dan setelah percakapan itu, datanglah seorang pria bernama Shankar, langsung melempar tombak dan diiringi musik khas India. Setelah itu, kita pun langsung diperkenalkan dengan adik dari Shankar yang bernama Mahalaxmi. Singkat waktu, mereka berdua pun langsung diajak ke rumah kontrakannya Paman Babu. Tujuan kakak beradik ini merantau ke Kolkata karena si Mahalaxmi ini ingin kuliah di Institut Seni di Kolkata. Hingga tak lama kemudian, Shankar dan Maha pun mendatangi Institut Seni yang dimaksud. Saat ingin menemui Ibu Rektor, mereka pun disuruh menunggu sebentar karena Ibu Rektor sedang melaksanakan meeting. Maha yang memang suka menggambar malah langsung menggambar Ibu Rektor, sehingga saat menemui Ibu Rektor, Shankar pun memohon agar adiknya bisa diterima di kampus ini. Tapi sayangnya, pendaftaran sudah ditutup 2 bulan yang lalu. Namun Shankar tetap saja memohon. Dia bahkan menunjukkan hasil gambar Maha tadi. Melihat Maha yang berbakat dan juga Shankar yang sudah memohon, bahkan meraih Bu Rektor, akhirnya Bu Rektor menerima si Maha untuk berkuliah di kampus itu. Kini giliran Shankar yang butuh pekerjaan. Ia diantar Paman Babu menuju ke perusahaan taksi Bengal, kenalannya Paman Babu. Di sana, Paman Babu menyarankan agar Shankar menjadi sopir taksi. Hingga tak lama kemudian, datanglah bos dari perusahaan taksi itu yang bernama Bamsi. Paman Babu bilang ke Shankar jika Bamsi bosnya dan si kepala botak adalah ayah mertuanya. Bamsi mampu menjadi bosnya karena berhasil memperistri anak satu-satunya dari si kepala botak. Saat menghadap kepada Bamsi, Bamsi pun langsung suka sama si Shankar karena mereka itu sama-sama orang Tamil. Tak cuma itu, Shankar pun juga langsung dianggap adik sama Bamsi, sehingga Shankar diterima jadi sopir taksi di sana. Setelah itu, Shankar pun senang karena adiknya bisa masuk kuliah dengan mudah dan dia juga mendapat pekerjaan di hari itu. Di sisi lain, terlihat cewek manis putih yang bernama Lasya. Saat itu, ia akan pergi ke kantor pengadilan, namun sial, mobil yang dipakainya tiba-tiba mogok. Melihat supir taksi berada tak jauh dari tempatnya, Lasya langsung minta diantar ke pengadilan sama si Shankar yang ternyata Lasya penumpang pertamanya. Setibanya di sana,
Lasya langsung pergi begitu saja tanpa bayar ongkos taksinya. Saat di dalam, Lasya pun berucap dengan sombongnya kalau semua kasus yang dia tangani pasti sukses. Tapi permasalahannya di sini, saksi kuncinya itu malah lagi teler. Siannya lagi, hakim juga sudah datang. Saat pikiran Lasya buntu, Sangkar pun datang ke sana untuk meminta ongkos taksi tadi. Melihat si Sangkar, Lasya malah mendapat ide jika supir taksi ini bisa dijadikan saksi kunci. Sangkar jelas saja menolak karena tak pernah melakukan hal semacam itu, apalagi harus berpura-pura bersaksi. Lasya pun bilang jika dia cukup berpura-pura menjadi orang bisu, dan nantinya jika ia ditanya cukup menggeleng-geleng dan mengangguk. Singkat waktu, persidangan pun dimulai seperti yang sudah direncanakan dari awal. Alhasil, persidangan itu pun dimenangkan oleh Lasya. Namun terjadi kekonyolan. Pas sudah menang, Sangkar malah ditelepon sama si Maha. Jelas, Sangkar langsung bicara sehingga hakim menyaksikan hal itu dan keputusan hakim pun dicabut. Serta Lasya pun dinyatakan kalah di persidangan itu. Serta diskors selama beberapa tahun karena telah berbuat curang. Keesokan harinya, terlihat seorang pria yang naik taksi Sangkar dari bandara. Hingga tak lama kemudian, Maha menelpon kakaknya dan mengabari jika dirinya itu sudah pulang dari kampus. Mendengar itu, Sangkar yang sangat menyayangi Mahalaksmi memohon kepada pria yang bernama Serikan kalau bisa adiknya menumpang bersama mereka. Singkat cerita, setibanya di kampus Mahalaksmi, Serika pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dengan kecantikan si Maha. Apalagi saat tasnya ketinggalan dan dikembalikan sama si Maha, Serikan langsung tambah jatuh cinta. Diceritakan kalau Serikan ini seorang pilot dan tujuan kepulangannya karena akan dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Sedangkan kakaknya seorang pengacara yang ternyata Serikan itu adiknya Lasya. Beberapa hari kemudian terlihat komisaris polisi mengumpulkan semua sopir taksi, sopir bajai, dan sopir bis. Tujuan si komisaris ingin meminta bantuan para sopir-sopir ini untuk membantu mereka dalam kasus penculikan gadis-gadis yang sudah semakin meresahkan. Diperlihatkan pimpinan 3 bersaudara mafia berbahaya. Yang pertama bernama Bradley, tugasnya di bagian penculikan di lapangan. Kakak kedua bernama Charles, tugasnya menyelundupkan gadis-gadis itu ke luar negeri. Kakak pertama bernama Alex yang mengendalikan semua bisnis mafia ini. Komisaris meminta dari para supir ini jika melihat mereka agar segera menghubungi polisi. Nantinya mereka akan mendapatkan imbalan. Malam harinya, saat akan pulang dari kantor polisi, Sangkar dan Bamsi pun langsung dicegat sama 3 motor. Rupanya mereka Lasya yang masih dendam ingin membuat perhitungan dengan si Sangkar. Melihat yang menjegat mereka adalah wanita cantik, bukan mafia, Bamsi pun malah keluar dengan kerennya. Bamsi pun langsung mengeluarkan jurus terhebatnya, yaitu memfoto mereka. Jika mereka macam-macam, Bamsi akan memviralkan aksi mereka. Melihat itu, Lasya dan kawan-kawan mengurungkan niatan mereka dan pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, terlihat Mahalaksmi yang datang ke kuil, tapi dari belakang, Serikan membuntutinya. Hingga tak lama kemudian, tiba-tiba saja Serikan langsung terkejut ketika melihat Sangkar yang sudah menunggunya di sana. Sangkar pun memperingatkan, jangan macam-macam dengan adiknya. Tapi Serikan berkata jujur, kalau dia sangat menyukai Mahalaksmi pada pandangan pertama. Dia ingin serius sama si Maha. Sangkar pun mengatakan jika ia serius, maka buktikan dengan mengatakan di hadapan Mahalaksmi. Di siang bolong, tak sengaja Sangkar melihat anggota mafia. Dengan cepat, Sangkar pun langsung menelpon komisaris polisi sambil membuntuti anak buah mafia tersebut. Beberapa waktu kemudian, gudang persembunyian mereka pun langsung digerebek oleh polisi. Alhasil, untuk pertama kalinya kepolisian Kolkata berhasil menggagalkan aksi penculikan. Melihat itu, Alex pun langsung menjadi emosi. Saat itu, Charles langsung memerintahkan adiknya untuk segera menemukan informan itu. Di sisi lain, Sangkar pun mengantar bosnya ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, Bamsi pun di VC sama istrinya. Karena takut dengan istrinya yang kaya itu, ia pun berlagak so bucin terhadap istrinya.
agar tidak dicurigai. Namun ternyata kalau di luar rumah, Bamsi suka mampir ke sana sini menyewa wanita. Ketika istri Bamsi menelpon, lagi-lagi Sangkar pun disuruh mengatakan kalau dia lagi meeting. Tanpa Bamsi sadar bahwa di PC itu, Sangkar memperlihatkan tingkah laku Bamsi. Ia pun langsung dihajar habis-habisan sama istri dan mertuanya. Di saat yang bersamaan, terlihat Choti sudah mendapatkan informasi siapa yang menjadi informan itu. Hingga tak lama kemudian, Sangkar langsung disergap oleh anak buahnya. Di atas kapal mewah, Choti pun memerintahkan anak buahnya untuk menyiksa dan membunuh si Sangkar. Di saat Sangkar disiksa, terlihat kalau si Choti dan anak buahnya lagi pada party. Tapi secara tiba-tiba, Sangkar dengan gaya khas India masuk sambil menghabisi salah seorang anak buah Choti. Tak hanya itu, Sangkar langsung menghajar satu persatu anak buahnya. Singkat waktu, ketika tinggal menyisakan Choti, Maha pun sempat menelpon dan menanyakan kabarnya. Sangkar mengatakan jika sedikit lagi menyelesaikan tugasnya. Detik-detik kematiannya, Choti sempat menanyakan siapa yang menyuruh Sangkar. Terungkaplah bahwa ini semua adalah rencana Sangkar dari awal. Ia mengetahui jika si PJ itu polisi korup dan menyuruh Hendra untuk mengambil ponselnya, serta langsung mengirim fotonya si Sangkar agar Sangkar itu bisa dibawa ke markas Choti. Setelahnya, Choti pun langsung bertemu malaikat maut. Tak lama kemudian, Sangkar pun pulang ke rumah. Setelah menyimpan pistol dan pelurunya, Sangkar menghampiri Maha yang tengah tertidur sambil mengelus-ngelus adiknya yang ia sayangi. Di tempat yang berbeda, Charles mengetahui adiknya telah tewas mengenaskan. Ia sangat murka dan siangnya lagi, semua CCTV di kapal itu juga sudah dimatikan. Karena tak punya petunjuk apapun, Charles menyadari sehingga menyuruh anak buahnya mencari rekaman CCTV dari kapal pesiar yang berada di seberang. Siapa tahu rekaman pembunuhan adiknya terekam CCTV di kapal itu. Keesokan harinya, kedua orang tuanya si Srikan datang ke kontrakannya si Sangkar. Dengan niat kedatangan mereka itu untuk melamar si Maha. Mendengar itu, Sangkar pun tak bisa memberi jawaban. Semua ia serahkan pada si Mahalaksmi. Namun si Maha juga bilang semua terserah kakaknya. Kakak beradik ini saling menyerahkan yang artinya mereka menerima lamaran Srikan. Mendengar adiknya berhasil melamar anak orang, Lasya malah menjadi kesal sendiri. Tak lama kemudian, rekaman dari kapal sebelah pun didapat. Ketika melihat rekaman itu, Charles pun menyadari kalau pelakunya sempat menelpon. Dari petunjuk itulah, Charles pun menyuruh anak buahnya mencari tahu sinyal HP di lokasi di malam kejadian. Beberapa hari kemudian, terlihat acara pertunangan Srikan dan Maha di kuil. Di sana, Bamsi dan keluarganya pun ikut datang. Sialnya karena ketahuan selingkuh, si Bamsi ini diturunkan pangkatnya menjadi supir taksi lagi. Bahkan, dia tak boleh ikutan masuk. Di dalam sana, Lasya melihat si Mahalaksmi langsung terkesima dengan kecantikan calon adik iparnya itu. Saat acara pertunangan akan dimulai, Lasya pun ingin menyapa kakaknya si Maha. Ketika Lasya akan menghampirinya, ia kepleset kulit pisang dan langsung ditolong sama si Sangkar. Di saat Lasya tahu kalau si Sangkar itu adalah kakaknya si Maha, dia pun langsung teriak ingin membatalkan pertunangan ini. Tapi semua orang di sana tak peduli. Bahkan kedua orang tuanya mengatakan tak usah digubris. Melihat Lasya dicuekin, Bamsi langsung menghampiri Lasya. Karena pada dasarnya mereka itu punya dendam yang sama pada si Sangkar dan bagaimanapun caranya mereka harus bisa membalasnya. Keesokan harinya, Srikan dan si Maha disuruh datang ke dermaga oleh Lasya sambil menikmati kebersamaan mereka di sana. Kedua ponsel mereka disimpan oleh Lasya. Di saat itu, Lasya pun menelpon si Sangkar dan berpura-pura bilang kalau Maha itu diculik. Seketika dengan panik Sangkar pun langsung mendatangi Lasya.
Tapi saat itu ia melihat kalau adiknya tak apa-apa. Si Sangkar pun langsung mengamuk yang membuat tembok langsung digeplak sampai roboh. Sambil marah, Sangkar mengatakan pada Lasya kalau Maha itu sangat penting untuknya dan jangan pernah membuat hal semacam ini lagi. Melihat Sangkar yang laki banget, si Lasya pun langsung jatuh cinta. Di tempat lain, terlihat kalau hacker si Charles berhasil menemukan nomor teleponnya si Sangkar. Sialnya, di saat yang bersamaan, Sangkar ditelepon oleh si Maha karena disuruh Lasya. Yang karena gara-gara panggilan telepon itu, Charles pun berhasil mendapatkan lokasi si Sangkar. Namun anehnya, pelacakan itu, sinyal ponsel Sangkar malah mendatangi markas mereka. Charles pun segera menyuruh anak buahnya untuk membunuh si Sangkar sebelum dia sampai ke tempatnya. Tapi justru saat pintu lift terbuka, semua anak buahnya si Charles sudah pada tewas. Sangkar pun langsung mendobrak masuk dan langsung menghabisi satu persatu anak buah Charles. Setelah anak buahnya bertemu malaikat maut, Charles pun berniat kabur. Tapi tak semudah itu. Dengan pedang di tangannya, Sangkar pun menghabisi sisa-sisa anak buahnya. Ketika hendak membunuh si Charles, tiba-tiba Alex menelpon. Sangkar pun langsung mengatakan kalau dirinya akan membalas dendam dengan apa yang telah dilakukan kelompok mafianya si Alex. Setelah mengakhiri teleponnya, Charles pun dihabisi dengan cara ditebas. Namun sialnya, di saat yang bersamaan, Lasya malah datang ke tempat itu dan menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh Sangkar. Melihat si Lasya, Sangkar pun langsung melemparkan pedangnya di hadapan Lasya. Seketika membuat Lasya sangat ketakutan. Di sini Lasya pun memohon agar tidak dihabisi. Dia juga tak menyangka kalau Sangkar ini adalah pembunuh berdarah dingin. Dan kalau tahu begitu, pastinya dia tidak akan mengizinkan adiknya menikah dengan Mahalaksmi. Sangkar pun mengatakan kalau memang si Maha itu bukanlah adiknya. Lalu kita flashback 1 tahun yang lalu di mana ini semua bermula. Saat itu diperlihatkan ada seorang polisi yang babak belur meminta bantuan ke preman kampung yang bernama Bola. Si polisi mengatakan kalau teman-temannya sementara disandra oleh mafia lokal yang bernama Jitu. Kemudian anak buahnya si Bola meminta bayaran kalau para polisi itu mau dibantu. Setelah dapat bayaran yang banyak, orang yang bernama Bola pun langsung menuju ke lokasi kejadian. Setibanya Bola dan kawan-kawan di markas Jitu, dengan cepat Jitu menyuruh anak buahnya untuk menghajar Bola. Namun Bola alias Sangkar bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Ia mulai menghajar anak buah dari Jitu hingga mereka semua babak belur. Setelah mengalahkan Jitu, di malam harinya, setelah party gila-gilaan, Bola pun pulang dengan keadaan mabuk. Namun anak buahnya Jitu yang tak terima langsung menikam Bola sampai tumbang. Di saat itulah, untuk pertama kalinya Mahalaksmi melihat si Bola. Karena tak tega melihat orang yang sekarat, Maha pun langsung membawa si Bola ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, suster di sana malah meminta kartu BPJS serta persetujuan keluarga kalau si Bola ini mau segera ditangani. Karena tak punya pilihan lain, Maha pun mengaku sebagai adiknya si Bola. Tak cuman itu, Maha juga membayar biaya rumah sakit dan mendonorkan darah untuknya. Semua itu dilakukan si Maha untuk menolongnya tanpa meminta balasan apapun. Setelah Bola berhasil selamat, Maha pun langsung pergi begitu saja. 2 bulan kemudian, terlihat rumah dari si Maha. Di sana Maha tinggal bersama kedua orang tuanya dan kakak sepupunya. Orang tua Maha bekerja sebagai tabib pengobatan tradisional. Akan tetapi, di hari itu, mereka didatangi preman lokal yang bernama Ragu. Tujuan Ragu sebenarnya ingin membeli rumahnya si Maha dengan paksa. Karena di sana akan dijadikan sebuah mall. Merasa terancam, Maha pun segera melaporkan ke polisi. Namun di sini, polisi enggan memproses permasalahan itu. Mengetahui itu, si Maha tahu siapa yang bisa menolongnya.
Singkat waktu, Maha dan suami pun mendatangi kantornya si Bola. Melihat si Bola, Maha pun sadar kalau orang ini adalah orang yang pernah ia tolong. Sedangkan si Bola tak mengenal si Maha. Setelah terjalin negosiasi, Bola pun setuju membantu Maha dan suami. Hingga tak lama kemudian, Bola dan anak buahnya pun sampai di rumahnya si Maha. Dan benar saja, saat anak buahnya Ragu datang, Bola pun langsung mengeluarkan pistolnya dan mengancam para preman kampung itu dengan sekali tembakan. Namun tak lama kemudian, Ragu pun langsung menelpon si Bola. Di panggilan itu, Ragu menawarkan uang 1 juta rupiah kepada Bola agar bisa mengusir keluarga si Maha. Mendengar itu, Bola langsung tergiur dengan tawaran tersebut. Dia pun berpura-pura baik dan bilang akan mengembalikan semua uang jasanya dari si Maha. Tapi saat itu, ia ingin melihat sertifikat tanahnya. Namun di sini ayah Maha lengah. Si Hendra anak buah Bola malah langsung mengambil kunci berangkas sertifikat. Ketika tahu kalau dia lagi ditipu, si ayah jelas saja kaget. Tapi Bola tak mau tahu, dia memberi waktu 10 hari agar si ayah dan keluarganya pergi dari sana. Melihat itu, suami dan si Maha jelas saja kecewa. Tak cuman itu, Bola dan anak buahnya malah menginap dan pesta sampai mabuk-mabukan di rumahnya si Maha. Di saat mabuk, justru Bola malah bersedih karena mengingat dengan sosok Dewi yang menyelamatkan dirinya. Kalau saja ia tahu siapa wanita yang menyelamatkannya, ia akan memberikan semua yang ia miliki. Mendengar itu, suami pun langsung mengatakan kalau wanita yang menyelamatkan Bola itu adalah si Maha. Namun di sini, Bola tak percaya dengan perkataan suami. Keesokan harinya, si Maha menjamu dengan baik anak buah dari Bola, yang membuat mereka menjadi sedih karena telah menyakiti orang sebaik Maha dan keluarganya. Saat malam tiba, Maha pun memohon kepada Bola agar rumahnya jangan dijual. Tapi Bola tak peduli dan menyuruh Maha pergi dari tempat itu. Beberapa hari kemudian, Ragu pun mengatakan jika urusan notaris sudah kelar, tinggal meminta tanda tangannya si Maha sebagai ahli waris rumah. Saat Bola akan menjemput si Maha dari kampusnya, Maha malah diculik sama sindikat penjual gadis-gadis. Singkat waktu, Maha pun dimasukkan ke bis beserta gadis-gadis yang lain untuk dijual. Namun ujung-ujungnya, Bola pun datang menerobos markas mereka. Dan sudah pasti, mereka semua akan dihabisi oleh Bola. Setelah itu, Maha dan keluarga gadis-gadis yang diculik itu malah berterima kasih kepada Bola. Tak hanya itu, ayah Maha juga mengatakan dari dulu, Maha ingin sekali punya kakak pria. Dan jika berkenan Bola menjadi kakaknya si Maha. Terharu dengan segala pujian itu, Bola pun langsung datang ke markasnya si Ragu. Ia pun berniat mengambil sertifikatnya si Maha. Jelas saja Ragu dan anak buahnya yang lain tak ada yang berani sama si Bola. Di tempat yang berbeda, Charles pun marah besar gara-gara mereka kecolongan. Namun sialnya, wajah Maha terekam saat mengambil harddisk mereka. Hingga tak lama kemudian, ia pun memerintahkan untuk menghabisi Maha dan mengambil harddisk itu. Ibunya Maha yang melihat ada penyusup masuk ke rumah langsung ditembak hingga tewas. Sedangkan si ayah juga harus mati ketembak karena melindungi si Maha. Setelah berhasil sembunyi semalaman, si Maha pun akhirnya ketahuan oleh Coti dan Charles, sehingga membuat keadaan Maha menjadi kritis. Beruntung saat itu, tak sengaja Bola melintas di sana dan melihat adik angkatnya yang terluka parah. Ia pun langsung membawa Maha ke rumah sakit. Disinilah Bola menangis saat mengetahui dari seorang suster kalau wanita yang menyelamatkannya dulu adalah si Maha. Tak lama kemudian, dokter pun keluar dengan mengatakan jika operasinya tidak berjalan lancar. Si dokter juga meminta agar Maha itu harus dibawa ke rumah sakit bedah saraf yang lebih lengkap peralatan medisnya. Setelah melewati masa kritisnya, Maha pun berhasil selamat. Namun di sini, dokter mengatakan kalau Maha itu mengalami hilang ingatan permanen. Tapi anehnya, saat melihat si Bola, Maha pun mengenali Bola sebagai kakaknya. Karena hal itulah, Bola pun sangat menyayangi adiknya. Dia juga memutuskan pindah ke Kolkata
agar si Maha tidak diincar lagi oleh mafia. Akan tetapi, pindah ke sini malah menemukan markas mafianya ada di Kolkata. Dan sekalian saja, bola pun berniat menghancurkan mafia itu. Kembali lagi ke masa kini, mendengar cerita bola alias Shankar, Lasha pun bisa mengerti dan semakin mengagumi si Shankar. Sedangkan di tempat lain, Alex pun datang untuk melihat jasad adik-adiknya. Alex sangat marah, saking jengkelnya dia menghabisi salah satu anggotanya yang ketakutan. Melihat hal itu, PJ si polisi korup mengatakan kalau ada salah satu anak buah Charles yang berhasil selamat. Dialah satu-satunya orang yang pernah melihat pembunuh itu. Singkat waktu, anak buah Charles yang sudah diambang kematian pun disuruh menggambarkan sketsa muka si pelaku. Dengan kuasanya, PJ pun meminta bantuan Institut Kesenian untuk melukis sketsa wajahnya si Shankar. Namun di sini, yang diutus oleh kampus adalah si Maha. Tak lama kemudian, setelah mendapat petunjuk, Maha pun malah menggambar kakaknya sendiri. Jelas saja Maha menjadi bingung. Melihat sketsa wajah si Shankar, si anak buah pun ketakutan dan langsung menuju ke alam lain. Maha pun mengatakan jika ini sebuah kesalahan karena menggambar kakaknya sendiri. Maha pun meminta diulangi. Tak lama kemudian, terlihat Maha disandra sama si Alex. Setelah mendapatkan kabar itu, Shankar pun langsung datang ke rumahnya si Alex. Di saat si Shankar mau didor, tiba-tiba PJ menodong si Alex. Ternyata setelah Shankar dan Maha pergi dari tempat itu, PJ pun baru mengatakan kalau anak istrinya diancam sama si Shankar. Jadi ia tak punya pilihan lain. Alex yang kesal langsung menembak PJ. Saat Shankar mengantar Maha ke mall, Maha malah diculik lagi sama anak buah si Alex. Kemudian Alex menelpon Shankar dengan mengatakan jika Maha ingin selamat, Shankar harus datang ke markasnya si Alex sendirian. Shankar tak menyadari jika Maha itu disembunyikan di bagasi taksinya sendiri. Secara tidak langsung, Maha itu bersama-sama kakaknya sendiri menuju kematian. Maha pun dibawa pergi rombongan Alex, sedangkan si Shankar menghadapi tentara. Namun di sini, Shankar mampu menghabisi mereka. Di sisi lain, Maha pun akan dibawa ke sebuah dermaga peti kemas. Tetapi Maha di sini tersadar serta menelpon Shankar dan memberitahukan lokasi tujuan mereka. Ketika Shankar telah sampai ke tempat mereka, sialnya taksi Shankar harus menggelinding karena ditembak pakai crossbow oleh Alex. Melihat kakaknya yang terguling-guling, Maha pun mencoba menyelamatkannya. Tapi Maha malah dilempar crossbow oleh Alex tepat di kepalanya sampai ia tersungkur. Di dermaga peti kemas yang sangat sepi, tiba-tiba keluar rombongan festival yang mendatangi mobilnya si Alex. Tak hanya itu, Maha mengeluarkan satu kalimat, bola. Tiba-tiba saja, bola Shankar langsung on fire, menghabisi satu persatu anak buah si Alex. Setelah semua anak buahnya si Alex bertemu malaikat maut, Alex pun by one dengan Shankar. Namun dengan mudah, Shankar menghabisi Alex dengan menancapkan tombak dewa Neptune. Dan si Alex pun langsung tewas seketika. Film pun berakhir dengan memperlihatkan keberhasilan polisi yang telah mengungkap sindikat perdagangan manusia yang dibantu oleh seorang pria yang dianggap di tengah masyarakat sebagai dewa.